Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alizati Karimah. Saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Arsitektur Komputer Sistem Bus. All looks great in my tank. I'm stuck in limbo. Nothing works in my head. I'm moving so slow. 2,000 years later. A. Pengertian sistem bus. Sistem bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sistem komputer terdiri dari sejumlah bus yang berlainan yang menyediakan jalan antara dua buah komponen pada bermacam-macam tingkatan hierarki sistem komputer. B. Struktur interkoneksi adalah kumpulan integratian bus adalah bagian dari sistem komputer yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat utama pada komputer guna memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sebuah sistem bus terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus. Asal yang menghubungkan berbagai komponen-komponen seperti CPU, memori, dan I/O yang saling berkomunikasi satu dengan lainnya. CPU membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan signal-signal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. Struktur interkoneksi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Bus data atau data bus merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul dan sistem komputer, baik lebar maupun jumlah saluran menentukan kinerja sistem komputer. Bus alamat atau address bus merupakan bus untuk menandakan lokasi sumber dan tujuan pada proses transfer data. Pada saluran ini, CPU akan mengirim alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Bus kontrol atau kontrol bus merupakan bus yang digunakan untuk mengontrol izin akses ke data bus dan address bus. Jadi, sebelum data masuk atau keluar untuk ditulis atau dibaca akan dikontrol terlebih dahulu. Jenis sistem bus. Jenis sistem bus bisa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu dedicated bus dan multiplexed bus. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Dedicated bus merupakan bus yang khusus menyalurkan data tertentu saja. Bus ini mempunyai kelebihan yaitu kecepatannya yang tinggi, akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan saluran yang banyak. 2. Multiplexed bus merupakan bus yang menyalurkan data melalui informasi yang berbeda, baik itu data, alamat, dan sinyal kontrol dengan cara multiplex. Keunggulan dari bus ini yaitu tidak memerlukan saluran yang banyak, akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu kecepatan rendah dan perlunya mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang multiplex. Jenis bus berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, bus dibedakan menjadi 3 macam, yaitu data bus, address bus, control bus. Inilah penjelasan lengkapnya. A. Data bus. Data bus terdiri dari 4 jalur, 8, 16, 32, dan 4. Data ini mempunyai transmisi 2 arah, dari CPU atau mikroprosesor ke memori atau modul input, dan output atau sebaliknya. Semakin lebar bus, maka semakin cepat data yang terkirim. Data bus berfungsi untuk mentransferkan data. B. Address bus. Address bus merupakan alamat dari modul data. Address bus bersifat 2 arah, seperti CPU memberikan alamat yang hendak dituju. Semakin besar bus alamat, semakin banyak lokasi yang diberi alamat. Address bus berfungsi untuk menentukan lokasi yang ingin dibaca. Selain itu, juga menentukan data yang ingin dituju. C. Control bus. Control bus merupakan bus untuk mengontrol data bus dan address bus, serta mengontrol semua modul yang ada. Control bus ini juga sebagai kontrol mekanisme.
kerja dari data bus dan address bus. Contoh bus mempunyai dua sinyal, yaitu sinyal pewaktu sebagai pewaktuan dalam validasi data serta alamat. Kemudian sinyal perintah sebagai perintah operasi. Koneksi bus terbagi menjadi beberapa bagian. Bus sistem menangani komunikasi data antara modul memori utama, sesi memori pada prosesor, dan semua peranti I/O yang tersambung pada mainboard komputer melalui expansion bus interface. Bus lokal menjadi penghantar data antara sesi memori dengan CPU. Bus ekspansi menjadi saluran utama bagi setiap peripheral yang terhubung dengan mainboard seperti NIC, SCSI, controller, peralatan lainnya seperti modem, peranti serial, dan peralatan seperti mouse, keyboard, dan printer. Dilanjut dengan CPU, memori, dan input atau output. Ada control bus, address bus, dan data bus. Bagian CPU dan fungsinya. CPU merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah komputer. Hal ini tentu saja disebabkan karena CPU memiliki peran yang sangat vital karena membantu melakukan pemrosesan informasi pada suatu sistem jaringan komputer. Dengan adanya CPU, maka setiap aplikasi dan juga teks yang diakses pada sebuah komputer dapat berjalan dengan baik. Fungsi utama dari CPU. CPU sendiri sebagai otak dari sebuah komputer memiliki fungsi utama yang sangat vital, yaitu untuk melakukan keseluruhan pemrosesan informasi di dalam sebuah komputer. Fungsi CPU bertugas untuk mengubah perhitungan bahasa mesin dan juga algoritma agar bisa dipahami oleh usernya dan ditampilkan melalui display unit. Berikut ini adalah beberapa bagian-bagian dari CPU dan fungsinya. 1. Prosesor. Penyebutan ini ada istilah dari CPU itu pada dasarnya mengacu pada bagian komponen ini. Prosesor merupakan suatu bentuk chip kecil yang merupakan pusat dari sebuah komputer. Kinerja dari sebuah prosesor ditentukan oleh spesifikasi dari prosesor yang tertanam di dalam komputer tersebut. Fungsi utama dari prosesor. Prosesor itu memiliki fungsi untuk mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer Anda. 2. RAM. RAM adalah Random Access Memory, merupakan bagian CPU berikutnya yang juga sangat berpengaruh pada kinerja sebuah CPU dan juga sistem komputer. Fungsi utama RAM. Fungsi utama RAM adalah untuk menyimpan data sementara dari suatu aplikasi yang bisa dijalankan secara acak. 3. VGA card. VGA card atau yang sering kita kenal dengan istilah graphic card juga merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah CPU. Tanpa adanya VGA card ini, maka kita sebagai user tidak akan bisa melihat tampilan dari komputer di dalam layar display. Fungsi utama VGA card. Fungsi utama VGA card, maka setiap CPU akan dilengkapi dengan port VGA yang digunakan untuk menyambung CPU dengan display unit seperti monitor atau proyektor. 4. Hard disk. Hard disk merupakan bagian lainnya dari CPU. Hard disk berisi sebuah piringan atau cakram yang bertugas untuk menyimpan dan juga membaca. Fungsi hard disk. Fungsi utama dan juga terpenting dari hard disk adalah untuk media penyimpanan instalasi dari sistem operasi yang digunakan untuk menjalankan CPU Anda.